Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ceritaku yang berikutnya, yang berjudul "Apa Aku Yang Salah Mendidiknya?" Mak, aku lapar. Sudah jam segini, kok belum masak sih? Ngapain saja dari tadi? Bentak anak gadisku itu sambil mengucek-ngucek matanya yang baru bangun tidur. Iya, ini emak gorengin telur dulu ya. Kalau menunggu masak, nanti lama, kataku. Lalu aku pun segera menggoreng telur dadar, dicampur bawang merah, dan sedikit cabai kesukaan anak gadisku itu. Setelah menyiapkan sarapan untuk anak gadisku, aku pun kembali ke sawah, menyusul suamiku yang sedang sibuk memanen padi yang dibantu oleh para tetangga. Namaku adalah Ponijah, tetapi para tetangga sering memanggilku dengan sebutan Mak Ijah. Suamiku Kang Karim adalah buruh tani di desaku. Karena kesehatannya yang tidak begitu baik, dan mungkin saja karena usia, gerakannya tidak lagi lincah seperti dulu. Maka aku pun selalu membantunya di sawah. Aku sudah jarang mengambil cucian dari para tetangga, karena memang hari-hariku sekarang kebanyakan di sawah. Mak, lagi-lagi panggilan dari Elis, anak gadis semata wayangku itu. Ada apa, Lis? Tanya suamiku yang kebetulan jaraknya lebih dekat dengan putriku itu. Mana emak? Minta uang 25.000. Paketan belanjaku datang, kata Elis sambil berlarian di pematang sawah, yang kebetulan hanya beberapa meter saja dari rumahku. Aku pun segera memberikan uang sesuai yang dia maksud. Kalau tidak kuberi, pasti dia akan mengomel dan membuatku malu di depan para tetangga yang sedang membantu kami panen. Sawah ini bukan milikku, tapi kepunyaan Juragan Darto yang dipercayakan kepada suamiku untuk kami olah dengan sistem bagi hasil. Para tetangga yang membantuku pun kami beri upah yang sesuai dengan standar buruh tani di sini. Anak sudah gede begitu kok dimanja, Tojah? Bukannya Elis sudah bekerja ya? Kok masih minta uang ke kamu? Tanya Mak Ipen tetanggaku itu kepadaku. Kerja cuma 2 hari, Mak. Katanya tidak betah, panas, dan bau tembakonya itu bisa berbahaya katanya. Jawabku sambil terus memasukkan batang-batang padi ke mesin pemisah padi dan sekamnya itu. Ya, semua pekerjaan itu pasti ada resikonya, Jah. Nyatanya, anakku sudah 1 tahun ini bekerja dan masih betah-betah saja kok, sahut Mak Ipen lagi. Bahkan sekarang gajinya sudah lumayan banyak, tambahnya lagi. Entahlah, Mak. Padahal sudah habis banyak aku untuk memodalinya, untuk membelikan sepatu dan baju hitam putih. Baru 2 hari malah keluar, jawabku lesu. Kemarin bekerja di swalayan yang kerjanya enak, baru 2 minggu juga keluar. Katanya sih teman-temannya tidak nyaman, tambahku mengeluh. Begitulah hari-hariku berlalu, yang rasanya begitu melelahkan. Apalagi sekarang suamiku sering sakit-sakitan. Anak gadis yang aku harap-harapkan bisa membantu perekonomian kami setelah lulus sekolah, justru malah menambah beban kami saja. Kadang aku berpikir, apa salah dulu aku mengangkatnya menjadi anak? Atau aku yang salah mendidiknya? Entahlah. Elis memang bukan anak kandungku. Dia kuangkat dari anak saudara jauhku yang kebetulan mempunyai banyak anak dan perekonomiannya juga sangat sulit. Kebetulan aku juga belum mempunyai momongan, padahal usia pernikahan kami sudah menginjak 10 tahun. Saat Elis lahir di dunia ini, kami sangat bahagia sekali. Aku memanjakan dia layaknya anak kandung sendiri. Ketika usia sekolah pun, semua yang dia minta selalu aku usahakan untuk kupenuhi. Walau harus bercucuran keringat kami mencari uangnya.
Bahkan ketika sudah SMA, dia meminta motor, aku pun turuti, walau harus menjual sawah warisanku. Sebenarnya dulu sawahku cukup banyak, warisan dari orang tuaku. Tapi ku jual satu persatu demi memenuhi gaya hidup anakku yang selalu saja mengikuti teman-temannya itu. HP pun minta yang iPhone, yang harganya belasan juta. Kalau aku tegur, dia selalu marah dan memaki-makiku. Dan pernah juga dia tidak pulang ke rumah. Dari kecil, dia tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Karena memang aku masih sanggup mengerjakannya. Jadi untuk apa juga menyusahkan anakku itu. Bahkan hanya untuk sekedar mencuci baju dalamnya pun, dia tidak pernah. Tapi di saat usia tua begini sangat terasa sekali kelelahanku. Lelah badan juga dan lelah hati. Sudah 3 tahun berlalu semenjak lulus sekolah, tapi Elis belum juga bekerja. Setiap ada kenalan yang ku mintai tolong untuk memasukkan Elis bekerja, selalu saja tidak betah. Hanya masuk seminggu, 2 minggu, setelah itu pasti keluar. Kadang malu sekali aku kepada mereka. Sudah minta tolong, tapi anakku malah mengecewakannya. Aku tuh tidak suka bekerja seperti itu, Mak. Capek tahu. Emak sih enak, tinggal ngomong doang, cetusnya. Sambil mengunyah jajanan yang ada di tangannya. Terus maumu seperti apa, Tondok? Tanya suamiku lembut. Kemarin kami tawarin untuk kuliah, katamu tidak mau. Cuma buang-buang uang saja dan memilih untuk bekerja. Lanjut suamiku. Kenapa sih kalian ini nanya-nanya terus? Sudah tidak sanggup memberi makan aku ya? Ya sudah, aku nikah saja kalau begitu, celetusnya. Nikah? Kamu pikir nikah itu gampang? Terus dengan apa kalian hidup? Bekerja saja tidak? Kataku sedikit dongkol. Kalaupun suamimu yang mencari nafkah, apa bisa kamu nanti mengurus rumah? Lanjutku. Gampang itu, Mak, kalau cuma mengerjakan pekerjaan rumah. Sudah tentu aku bisa. Jawabnya sambil menuju kamarnya dengan membanting pintu. Sedih sekali hati kami melihat perlakuan anakku itu. Apa kita nikahkan saja dia ya, Jah? Tanya suamiku lirih. Daripada membuat malu kita. Lagian laki-laki itu tiap hari kesini. Mereka sudah seperti amplop dan perangkaunya. Lengket tidak bisa dipisahkan. Tambah suamiku. Memang sudah 6 bulan belakangan ini anakku dekat dengan lelaki dari desa sebelah. Tapi yang ku dengar kabar, dia bukan lelaki yang baik. Sekolahnya saja cuma SD, itu pun tidak lulus. Suka ugal-ugalan di jalan dan sering balap-balap liar. Dan parahnya lagi, dia suka minum-minuman keras. Dan ketika orang tuanya sudah tidak mampu memberinya uang, dia bahkan sering memalak pemakai motor yang ada di jalan-jalan yang sepi ketika telah malam tiba. Aku tahu semua itu karena banyak tetangga yang menceritakannya kepadaku. Mereka juga menasihati untuk menjauhkan lelaki itu dari Elis. Tapi apapun usaha yang kulakukan tidak berhasil. Bahkan ketika kami sedang di sawah, mereka berdua kami dapati sedang di kamar. Para tetangga pun sudah geram melihat kelakuan anakku dan Firman, kekasihnya itu. Aku juga mendengar bisik-bisik tetangga yang mau menangkap basah mereka berdua. Dan kalau Firman tidak mau menikahi Elis, mereka berencana untuk menghajar Firman. Karena takut hal itu akan terjadi, terpaksa kami pun menyetujui permintaan anakku itu untuk segera menikahkannya. Untunglah suamiku masih mempunyai perkebunan jati, warisan dari orang tuanya. Ku jual kebun itu demi pesta anakku yang sangat meriah, sesuai dengan permintaannya. Pesta pun berlangsung di halaman rumah yang kebetulan ada tanah tetangga yang masih kosong. Ku sewa tenda terbaik di tempatku. Dekornya juga sangat mewah. Semua tetangga kulibatkan dalam pesta itu.
Kulihat senyum bahagia dari anak gadisku dan suaminya itu. Aku pun sangat bahagia melihatnya. Aku cuma berharap anakku bisa berubah setelah menikah nanti. Walaupun semua biaya pesta aku yang menanggungnya, tapi aku tidak merasa keberatan demi kebahagiaan putriku itu. Karena keluarga pihak laki-laki belum siap jika harus menikahkan anaknya secepat ini, maka mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk pesta ini. Bahkan untuk hantaran, itu adalah uang kami yang secara diam-diam aku kasihkan ke calon suaminya anakku itu, demi menutupi malu terhadap para tetangga. Satu-satunya yang mereka keluarkan hanyalah cincin emas sebagai mas kawin untuk anakku. Entah harga berapa, aku pun tidak tahu. Yang pasti, pesta pernikahan Elis dan Firman berjalan dengan sangat lancar. Bahkan banyak tetangga yang memujiku. Hebat kamu, bisa membuat pesta seperti ini. Dan tamu pun sangat banyak. Belum ada loh pesta sebesar ini di kampung kita. Itulah rata-rata pujian dari para tetangga dan saudara-saudaraku. Pesta ini berlangsung selama seminggu penuh. Rasa lelah pun sangat terasa di tubuhku. Namun semua terobati setelah kami hitung amplop sumbangan pesta kemarin yang hampir 100 juta. Betapa bahagianya diriku. Namun setelah dipotong untuk pelunasan dekor, hutang daging, sayuran, bumbu-bumbu, dan yang lain-lainnya, ternyata banyak juga yang berkurang. Kini aku tinggal memegang uang 30 juta. Dan berani-beraninya menantuku itu berkata, "Maaf Bu, bukannya saya lancang. Kalau boleh saya pinjam yang 20 juta ini ya, untuk membayar tenda, juga konsumsi acara boyongan di rumah saya kemarin." Memang benar, acara kemarin anak saya yang memaksa ada acara boyongan di rumah pihak lelaki. Katanya malu kalau tidak memakai boyongan. Karena teman-teman anak saya yang sudah menikah katanya pakai boyongan semua. Akhirnya mereka menyetujui. Tapi aku tidak tahu kalau ternyata semuanya belum ada yang dibayar. Padahal sebelum menikah, aku sudah memberikan uang untuk barang-barang hantaran. Daripada Elis marah-marah lagi dan pasti akan membuatku malu kepada tetangga, ya sudahlah, ku beri saja uang yang 20 juta itu. Tapi katanya mereka berdua akan mencari kerja untuk membayar hutang-hutangnya itu kepadaku. Aku pun juga mempercayainya. Aku berharap semoga Elis bisa bertambah dewasa setelah menikah. Tak lupa aku dan suamiku juga menasihati Firman dan Elis tentang beratnya berumah tangga. Masalah akan sangat banyak nantinya. Apalagi tinggal di desa, yang akan sangat banyak juga kita mengeluarkan uang untuk bersosialisasi dengan masyarakat, seperti kumpulan-kumpulan, sumbangan-sumbangan jika ada pesta, dan iuran-iuran lainnya yang tak pernah berhenti. Maka ku nasihati kepada mereka untuk mencari kerja, agar tidak dikucilkan masyarakat nantinya jika tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Hari-hari pun berlalu. Sudah 2 bulan lebih anakku menikah. Mereka berdua tinggal di rumah kami, karena menantuku itu belum mempunyai rumah. Bahkan kedua orang tuanya saja hidup menumpang di rumah Pak D-nya. Semakin lelah rasanya, apalagi suamiku kini terbaring sakit. Mungkin karena pikiran atau usia, aku pun tidak tahu. Uang sisa pesta yang 10 juta itu pun sudah habis untuk berobat. Dan setiap hari ada saja keperluan anakku itu yang meminta uang kepadaku, yang katanya untuk melamar kerja di sini, di sana, dan entahlah untuk apa lagi. "Mak, kenapa cuma masak tempe? Sudah kubilang kan, aku tidak suka," bentak Elis yang lagi-lagi baru bangun tidur itu. Bukannya membantu emaknya, bangun-bangun cuma mencari makan.
Biasanya kalau makanan yang kumasak cocok, langsung mengambil 2 piring dan dibawa ke kamarnya untuk dimakan bersama suaminya itu. Tapi kali ini beda. Aku sudah lelah rasanya, mau menyerah. Dulu berjanji mau kerja, nyatanya cuma main saja. Kalau di rumah pun bukannya membantu di sawah atau mengerjakan pekerjaan rumah, semua tetap aku yang melakukannya. Yang kulihat mereka cuma main HP setiap hari, dan setelah bosan pergi berdua entah kemana. Padahal untuk uang bensin dan jajan mereka tetap meminta kepadaku. Ketika mereka berdua pergi, aku memasuki kamarnya. Rasa-rasanya kepalaku mau pecah. Piring yang tadi pagi belum dibawa ke dapur, dan ada beberapa gelas di sudut kamar. Sepertinya sudah beberapa hari yang lalu. Dan tumpukan baju di kasur itu, entahlah itu baju kotor atau bersih, aku tidak tahu. Aku cuma mengambil piring-piring dan gelas yang berserakan saja. Yang lainnya aku tidak peduli. Kurebahkan badan lelahku di sebelah suamiku berbaring. "Ada apa, Mak?" sapa suamiku lirih. "Tidak apa-apa, Pak," jawabku, tak ingin menambah beban pikiran suamiku itu. Tapi aku yakin suamiku itu mengerti betul apa yang kurasakan. Sepertinya mulai hari ini kita harus lebih keras mendidik Elis dan suaminya itu. "Biar Bapak yang bicara kepada mereka nanti," kata suamiku lagi. "Tidak usah, Pak, biar Emak saja. Bapak masih sakit," jawabku. "Aku sudah sehat, Mak, dan besok pun aku sudah bisa ke sawah lagi," lanjutnya. Malam itu Elis dan Firman tidak pulang. Entah kemana mereka, atau tidur di rumah orang tua Firman. Aku pun tidak diberi kabar. Ya, memang setelah kuberi uang mereka sering tidak pulang. Setelah uangnya habis, mereka baru pulang ke rumah dan hanya di dalam kamar. Itu yang selalu mereka lakukan. Sore harinya ketika aku dan suamiku pulang dari sawah, kulihat Elis dan menantuku itu sedang makan mie instan di dapur. "Kenapa tidak masak sih, Mak? Kami kan lapar." "Sengaja ya?" bentak Elis sambil matanya melirik kepadaku. "Aku memang tidak masak, karena tadi ada tetangga yang memberi nasi, dan sudah habis, kami makan di sawah. Pulangnya pun kami tadi sempat mampir di angkringan dekat sawah, dan makan di sana. Karena selain murah, badanku juga sudah capek, pengen cepat istirahat." Setelah mandi dan bersih-bersih, kupanggil keduanya, anak dan menantuku itu. "Kesini kamu, Elis, dan sekalian Firman." Mereka pun keluar kamar sambil masih memainkan HP mereka masing-masing. "Emak capek, Emak juga lelah, tidak mendengarkan apa kata tetangga. Emak salah mendidikmu. Emak terlalu memanjakanmu dulu," kataku sedih. "Apa sih, Emak ini? Para tetangga itu cuma iri, Mak. Makanya mereka coba menghasut Emak," jawab Elis ketus. "Iri apa, Tondo? Emangnya kamu punya apa? Justru seharusnya kamu yang iri kepada mereka," sahut suamiku menimpali. "Tuh lihat Indah, lulus langsung bekerja. Bahkan sekarang sudah bisa membeli motor sendiri. Lihat juga itu Tasya. Selain membiayai kuliahnya sendiri, dia juga sering memberi kepada ibunya. Bahkan bapak pun pernah dikasih uang sama Tasya. Lah kamu apa, Tondo?" lanjut suamiku. Firman pun tak ada tanggapan, cuma diam saja. Sementara Elis nampak emosi yang ditahan. "Mulai hari ini, Emak tidak akan memberi kalian uang lagi. Uang simpanan Emak juga sudah habis," tambahku. "Tapi kalau sekedar untuk makan, terserah kalian mau di sini boleh, di rumah orang tua Firman juga terserah, kalau kalian tidak malu. Dan untukmu Firman, kamu sebagai lelaki dan sekaligus suami, menafkahi istri adalah kewajibanmu. Kalau tidak sanggup memberi makan anakku, pulangkan saja anakku kepada kami, biar kami yang mengurusnya,"
kata suamiku yang tiba-tiba saja berdiri dan tampak emosi, lalu meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya kami pun pergi ke sawah, tapi kali ini berbeda. Kami ke sawah dengan membawa beberapa helai baju dan alat mandi. Ya, kami bermaksud untuk tinggal di gubuk di tepi sawah yang sudah kami buat beberapa hari yang lalu. Dan untuk keperluan makan, kami pun tidak khawatir. Kami bisa membeli di angkringan pinggir sawah, atau kami juga bisa mengambil beberapa ubi yang telah kami tanam di pinggiran sawah. Mas Firman, aku lapar. Sudah azan zuhur begini, kok emak sama bapak belum pulang ya? Mana belum ada makanan lagi, kata Elis ke suaminya. Ya sudah, kita masak sendiri yuk, kata Firman. Mereka pun segera membuka-buka isi dapur, mencari bahan makanan apa yang bisa mereka masak. Tapi cuma ditemukan beras yang hampir habis dan beberapa bumbu dapur. Bahkan untuk sekedar telur atau mie instan pun tidak ada. Bagaimana ini mas? Aku lapar, rengek Elis. Diam kamu. Kamu pikir kamu saja yang punya perut, bentak Firman sambil matanya melotot ke arah Elis. Akhirnya mereka pun memasak nasi dan mencari daun ubi di belakang rumah untuk ditumis. Walau nasi tidak matang sempurna dan tumis daun ubi yang entah apa rasanya, mereka makan dengan lahapnya karena memang sangat kelaparan. Di malam harinya tidak didapati emak dan bapaknya lagi. Mereka pun mulai kelaparan. Tapi mau makan apa? Beras pun sudah habis dimasak tadi siang. Mau mencari emak dan bapaknya ke sawah pun, hari sudah malam. Mereka juga malas melalui jalan-jalan berliku yang basah di pematang sawah itu. Menyesal aku menikahimu, Lis. Aku pikir setelah menikah, hidupku bakalan enak. Padahal banyak cewek-cewek yang dulu aku tolak, kata Firman dengan tidak tahu dirinya itu. Apa mas? Harusnya aku yang bilang begitu kepadamu. Berapa banyak uang orang tuaku yang telah diberikan kepadamu? Jawab Elis dengan emosi. Uang segitu saja kamu ungkit-ungkit? Coba kalau dulu aku menikah dengan Dina, pasti hidupku sudah enak sekarang. Kedua orang tuanya juga pegawai negeri. Tidak perlu lagi aku memikirkan kerja. Tapi aku tergiur sama omonganmu dulu, lanjut Firman. Dulu kamu bilang sawahmu banyak, perkebunan jatimu juga luas. Kalau cuma untuk makan saja, tidak perlu kerja, ternakmu juga banyak. Bahkan kamu juga berjanji kepadaku akan memberikanku motor jika mau menikah denganmu, lanjut Firman. Cukup ya mas, tidak perlu kamu ungkit-ungkit semua itu. Motorku pun setiap hari kamu yang pakai. Bahkan uang bensin pun emak yang kasih. Elis sangat emosi dibanding-bandingkan dengan Dina yang memang di sekolahnya dulu tidak pernah akur. Elis berdiri sambil menendang punggung Firman. Firman pun tidak terima dengan perlakuan istrinya itu. Firman lalu berlari mengejar Elis yang hendak mengunci kamarnya. Tapi naas, rambut Elis berhasil dijambak Firman dan kemudian menyeretnya ke ruang tamu. Dengan kalapnya Firman menghujani pukulan ke arah Elis. Ada yang mengenai muka, dada, bahkan punggungnya. Teriakan Elis yang begitu nyaring terdengar oleh tetangga yang segera berdatangan dan melerai mereka. Mbok Iem yang mengetahui kalau aku dan suamiku tinggal di gubuk segera memberi kabar kepada kami kalau anak dan menantuku itu berkelahi. Kami pun tergopoh-gopoh pulang dan segera memeluk putri kesayanganku itu. Air mataku tak tertahan lagi melihat anak gadisku babak belur di tangan suaminya itu. Para warga segera menyeret Firman ke kantor polisi, dan dengan rayuan dariku, bapaknya, serta para tetangga, akhirnya Elis pun mau melepaskan Firman sebagai suaminya. Firman dijatuhi hukuman 3 bulan saja. Dan setelah keluar dari penjara, gugatan cerai pun kami ajukan kepadanya. Mulanya Firman tidak mau menceraikan. Dia memohon-mohon kepada Elis
dan kepada kami. Dia berjanji akan berubah. Tetapi selama menikah tidak pernah ada itikat baik darinya. Bahkan berani main fisik terhadap anakku. Mulanya Alis mulai goyah pendirian, tapi aku mengancamnya tidak akan mengurusnya lagi jika kembali dengan Firman. Akhirnya dia pun nurut. Setelah 2 bulan lebih, surat cerai pun keluar. Dan kini Alis sudah mulai bisa melupakan Firman. Hidup putriku itu pun sudah mulai berubah. Setiap hari bangun pagi dan membantu pekerjaan rumah. Dan ketika kami pulang dari sawah, rumah pun sudah bersih. Dia pun mulai belajar memasak. Walaupun belum bekerja, tapi biarlah dulu menunggu hatinya benar-benar pulih dari lelaki itu. Aku juga takut kalau Alis keluar rumah, bisa-bisa dihadang Firman. Karena sampai saat ini, Firman selalu meminta kembali kepada Alis. Setelah WA-nya diblok pun, selalu menggunakan nomor berbeda untuk menghubungi Alis. Terpaksalah anakku yang kusuruh mengganti nomor baru. Dan kabar terakhir dari Firman, dia ditangkap polisi lagi dan dihukum cukup lama, yaitu 20 tahun. Karena tertangkap membegal pengendara motor hingga orangnya tewas. Setelah mengetahui Firman di penjara, aku pun tidak begitu khawatir dengan Alis. Jadi dia kuizinkan jika ingin bekerja. Alis pun sekarang bekerja di perusahaan tekstil di kota kami. Setiap bulan pasti dia memberikan jatah kepada kami. Alhamdulillah, kini di masa tuaku akhirnya bisa merasakan kebahagiaan itu. Dan untuk jodoh, biarlah nanti saja, toh umurnya juga masih muda. Dan kami pun hidup dengan bahagia. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.